Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman, kita baru saja mendengar kabar bahwa dalam rapat paripurna DPR RI beberapa hari lalu, RUU KUHP baru saja disahkan oleh DPR RI. Saya pernah diundang oleh salah satu program yang cukup punya nama, yaitu Indonesia Lawyers Club atau ILC, untuk membahas dan memperdebatkan RUU KUHP beberapa bulan lalu. Saat itu saya berada di pihak yang kontra. Perlawanan dan ketidaksetujuan saya terhadap RUU KUHP itu paling kuat terkait pada pasal 429 RUU KUHP versi draft bulan September 2022 lalu. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Tadi siang saya minta kawan saya untuk mengirim versi terbaru, versi yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui rapat paripurna. Versi yang bukan lagi RUU KUHP melainkan UU atau Undang-Undang KUHP. Saya terima file UU-nya, saya cari pasal bermasalah yang saya sebut tadi. Betapa terkejutnya saya ketika saya sudah tidak lagi menemukan pasal tersebut. Masih nggak percaya juga, saya hubungi kawan saya di Kemenkumham. Saya tanya, apa benar ini pasal sudah nggak ada atau sebenarnya masih ada tapi saya nggak ketemu. Beliau bilang pasal tersebut sudah di take out atau dihilangkan atau dihapus. Tentu saya merasa senang sekali. Indonesia telah membebaskan diri dari pasal warisan kolonial yang bias kelas sosial, yang rasis, yang menghadirkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Apa maksudnya? Begini, merujuk pada literatur yang berjudul Welfare State versus Globalisasi, tulisan dari Dr. I. Dewa Gede Palguna, seorang mantan hakim konstitusi yang juga merupakan pakar hukum dari Universitas Udayana Bali, tidak mengada-ngada apabila dikatakan bahwa rumusan umum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia diamanatkan untuk antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah amanat yang mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia yang hendak dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemerintah yang mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state. Itu artinya Indonesia menganut sebuah pemikiran kesejahteraan sosial bahwa kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif atau bersama. Mengalahkan pemikiran liberal klasik bahwa kemiskinan adalah tanggung jawab individual semata. Sederhananya, Indonesia melihat bahwa penyebab kemiskinan bukan soal kemalasan individu, tapi ketiadaan kesempatan yang didapatnya dari masyarakat secara kolektif. Konkretnya, seorang anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung akan menjadi miskin ketika dewasa, karena tidak mendapat akses kepada pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Inilah yang dimaksud tanggung jawab kolektif tersebut. Masyarakat melalui pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak WNI untuk menjadi sejahtera. Penting untuk dicatat bahwa pembukaan UUD 45 tidak dapat diamandemen. Tidak seperti batang tubuhnya yang dapat diamandemen oleh MPR RI. Ini berarti cita-cita didirikannya bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan lagi, apalagi ditawar-tawar. Maka nggak heran kemudian ada pasal 31 mengenai hak mengenyam pendidikan, pasal 33 tentang perekonomian berbasis asas kekeluargaan, dan pasal 34 tentang kewajiban negara merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, kembali kepada draft RUU KUHP tentang gelandangan tadi,
Mari kita lihat lagi arti menggelandang yang menjadi subjek RUU KUHP pasal 429 tersebut. Menggelandang menurut KBBI adalah menjadi gelandangan. Sementara gelandangan adalah orang yang bergelandang, orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. Dan pada kamus lain disebutkan gelandangan berarti tunawisma. Di sini kita tidak sedang membicarakan orang-orang berpenampilan necis berjalan ke sana kemari lalu disebut gelandangan. Kita di sini sedang membicarakan kelas sosial terbawah, kelompok miskin, kelompok yang tidak sejahtera, yang saking miskinnya sehingga tempat tinggal untuk berteduh saja nggak punya. Mereka adalah orang-orang yang termarginalisasi. Mereka tidak mendapat akses kepada bantuan dan program pemerintah. Kalau kita kembali kepada semangat didirikannya bangsa ini, jelas mereka adalah korban. Korban kegagalan kita semua, kegagalan kolektif, kegagalan negara untuk memenuhi hak rakyatnya untuk bisa sejahtera. Ada yang bilang, bro, menurut RKUHP ini dia dipidana bukan cuma karena menggelandang, tapi karena mengganggu ketertiban umum. Teman-teman, di Swiss ketika seseorang tertangkap mencuri, misalnya mencuri roti, kemudian diketahui bahwa orang tersebut mencuri karena dia terlalu miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam hal ini adalah membeli roti, bukan dia yang dihukum, melainkan negara yang dihukum. Negara dihukum untuk menyantuni dan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Bukan, saya nggak bilang kita harus plek-ketiplek seperti Swiss dalam penerapan. Tapi setidaknya filosofinya adalah hak mereka untuk sejahtera telah dilanggar dulu oleh kolektif, yang dalam hal ini adalah negara. Sementara pencurian yang dilakukan adalah akibat dari adanya premis pertama tadi, yaitu hak mereka untuk sejahtera tidak terpenuhi. Ada juga yang bilang, bro, ini aturan udah lama dari zaman Belanda. Dulu malah hukuman badan, sekarang cuma denda. Bagus dong, semakin ringan, katanya begitu. No, ini bukan soal hukuman badan atau hukuman denda. Ini bukan soal seberapa berat hukumannya. Ini soal kekeliruan yang memposisikan gelandangan yang sebetulnya adalah korban menjadi pelaku kejahatan yang dalam hal ini pidana. Dulu di zaman Belanda yang jadi gelandangan ya orang pribumi, makanya mereka nggak risih dengan aturan ini. Akhir kata, saya senang dan sangat mengapresiasi bahwa pasal 429 yang bias kelas sosial, pasal yang sangat berpotensi mengkriminalisasi warga miskin yang tidak punya rumah ini telah dihilangkan dari RUU KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Mengutip 3 pilar sosial demokrasi, freedom, justice, and solidarity. Kemerdekaan adalah omong kosong tanpa keadilan dan solidaritas. Saya Dede Prayudi, semoga mengedukasi.